Ganggu. Yo. Oke, sudah saya rekam, Kak. Silakan Ketua Kelas pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kakak sekalian, marilah kita berdoa agar kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan berkah oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Monggo, Kak Puji, silakan. Terima kasih Ketua Kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak peserta kegiatan diseminasi PKG PJOK Jawa Timur bersama saya Puji Mulyanto. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi dengan judul kuatkan pemahaman asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK dengan durasi 2 JP. Jadi durasinya hanya 2 JP, cepat nggak? Salam bahagia ini sudah kita lalui, kita lanjutkan. Kali ini kita akan belajar asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Agenda kita, refleksi, review hasil belajar mandiri, diskusi kelompok, presentasi kelompok, refleksi dan uji. Refleksi review hasil belajar. Siapa yang bisa mereview yang sudah dipelajari modul 2.6 tentang asesmen otentik atau penilaian otentik, apa yang dimaksud dengan itu? Tidak harus sama dengan modul, bisa dijelaskan dengan bahasa kakak sendiri. Itu ada di, silakan Kak Eki. Sedikit yang saya tahu, asesmen otentik itu penilaian yang berdasarkan aksi nyata kehidupan nyata sehari-hari, seperti penilaian menggiring bola. Lah itu menggiring bolanya itu langsung dengan lawan, ada lawan, langsung berhadapan dengan lawan, tidak berhadapan dengan kun. Seperti itu mungkin Kak Puji. Oke, bisa ditangkap Kak, bisa saya tangkap. Yang lain mungkin ingin menambahkan? Kalau sudah membaca modul, sudah ngisi elaborasi isi, mestinya sudah memahami. Di sana kan ada pertanyaan-pertanyaan pemantik juga. Apakah sudah melaksanakan di sekolah, kan begitu. Jawabannya sudah semua. Berarti kan sudah bisa menjelaskan secara pemikiran kakak di sini. Mungkin ada yang menambahkan dari Kak Eki? Oke, monggo Kak Zul. Ini Sewu, hanya saya mungkin yang jawab belum melaksanakan asesmen otentik, Kak. Karena memang belum pernah. Mungkin belum pernah. Saya menambahkan saja dari Kaki apa yang saya sedikit baca tadi, yaitu dengan kata kunci yaitu keterlibatan, artinya peserta didik terlibat dalam penyusunan penilaian otentik, yaitu perumusan tujuan pembelajaran, perumusan rubrik,
dan lain sebagainya. Terima kasih. Memang asesmen autentik ini baru, Pak. Saya juga baru melaksanakan. Tahunnya ini kan baru di PKG PJOK ini. Kalau dulu-dulu kita kan biasa menggunakan asesmen yang biasa itu, yang parsial itu. Ya, tepat sekali. Ada yang menambahkan lagi? Mana? Sudah cukup? Oke, monggo. Kak KS. Terima kasih KS. atas waktunya. Penilaian otentik menurut saya, meskipun bukan pernah, tapi tidak selalu pakai penilaian otentik. Kalau penilaian otentik, saya pernah di kelas 6, itu kalau menurut saya penilaian yang bukan dari keterampilan fisik saja, tapi bagaimana umpamanya dalam pembelajaran sepak bola, itu anak-anak penilaiannya bukan umpamanya dribbling bola, itu penilaiannya itu sebuah tim, Kak. Jadi entah itu kerjasama tim, terus bagaimana dia menguasai bola, semuanya garis besarnya. Kalau menurut saya penilaian otentik itu penilaian yang secara menyeluruh. Holistik kan? Nggih. Terima kasih. Terima kasih. Kita perdalam lagi. Jadi semua pendapat barusan. Nanti ketika sudah kita bahas ke materi ke slide selanjutnya, maka akan terjawab dengan sendirinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini Kak Nggih. Tes keterampilan gerak dribbling zigzag yang gambar A, sedangkan gambar B asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Artinya yang ini, yang A ini tes keterampilan gerak dribbling dengan menggunakan zigzag, sedangkan yang B asesmen sepak bola melalui aktivitas permainan sepak bola. Ini kan dielaborasi isi sudah dikerjakan dan sudah dijawab. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Dan jelaskan. Yang B. Oke, silakan. Kak Gagu. Kalau menurut saya yang permainan dalam sepak bola itu lebih mendekati untuk pemilihan otentik, Kak. Karena kalau yang zigzag dribbling bola itu penilaiannya secara individu, bukan secara bukan sebuah tim itu. Bukan semuanya. Bukan semuanya, Nggih. Bisa saya tangkap, Kak? Ada yang menambahkan nggak? Saya lihat di jawabannya itu benar, banyak yang benar, Pak. Cuman ada satu peserta kayaknya itu beda jawaban. Iya, punya saya itu yang beda itu. Ada lagi, Kak? Perempuan, Kak? Oh, Dek Yulia, hadir dong. Ya, monggo. Kak Sony mungkin nggak samanya di mana? Silakan. Oh, kalau saya kan milihnya dua-duanya itu termasuk otentik. Karena yang gambar A itu bagian dari gambar B. Itu begitu saya. Pemikiran saya loh ya itu. Iya. Jadi jadi satu nggak? iya, jadi yang dua-duanya itu otentik karena yang A itu bagian dari B. Itu otentik gitu, Kak. Karena kan tujuan kan enggak mungkin langsung tujuan bermain sepak bola, kan pasti ada materi-materinya dulu yang dibuat tujuan gitu saya. Okay. Karena ilmunya saya ilmu lama gitu loh. Jadi kalau sekarang dapat ilmu baru, ya maka jawaban saya salah sudah tadi. Sama-sama belajar. Oke, Kak Gagu lagi. Ya, seperti yang diutarakan Kak Sony barusan, memang betul keduanya memang
prosentasenya yang lebih mendekati penilaian otentik kalau menurut saya yang permainan dalam asesmen dalam sepak bola itu Kak. Sama-sama penilaian otentik tapi persentasenya untuk mendekatinya itu yang permainan. Karena yang Iya. dinilai kan sebuah bukan individu lagi tapi sebuah tim, di mana penilaian otentik yang saya utarakan tadi kalau menurut saya penilaian menyeluruh, bukan cuma keterampilan saja. Mohon. Oke, bisa ditangkap. Kak Pras mungkin ditambahi? Benar punya Kak Pras jawabannya? Ya, kalau menurut saya yang lebih autentik itu yang gambar B. Karena seperti yang dibaca di modul, penilaian autentik itu yang apa? Seperti yang Kak Hedik bilang tadi, di dalam penilaian dalam permainan itu lebih bermakna dan lebih karena ada apa? Mereka menggunakan permainan seperti di dunia nyata, Oke, kontekstual nggak nih? konseptual gitu. Kontekstual. Jadi penilaian, saya minta pendapat lagi sebelum menyimpulkan. Kak Yongki, monggo Kak. Siap Kak. Kalau dari Wah, gambar selalu siap ini. Suka saya ini. kalau saya kan memilih nomor 2 Kak. Jadi pada B, intinya yang B ya. ya otentik itu nyata sesuai dengan apa yang ada gitu loh. Jadi permainan sepak bola permainannya. Jadi bagaimana anak itu bisa bermain, juga bisa mengeksplorasikan gerak mereka yang sebenarnya pada permainan yang sebenarnya. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi kesimpulannya adalah gambar yang B Kak. Kalau yang pertama itu penilaiannya parsial. Hanya parsial. Artinya itu kayak latihan kan cuman mendribling bola. Sebentar kalau di volley hanya passing saja atau passing berpasangan. Itu paradigma lama, artinya itu hanya parsial. Sedangkan penilaian otentik yang dikenalkan di PKG PJOK itu adalah penilaian yang holistik, baik pengetahuan maupun keterampilan, gitu. Dan itu dibuat nyata atau sesungguhnya. Jadi kita menilai peserta didik itu nantinya itu dalam bentuk permainan. Jadi kita ada lembar pengamatan atau lembar observasi, bisa as learning, bisa for learning, atau bisa off learning nanti penilaiannya. Jadi kita melihat misal yang dinilai adalah dribbling, passing, dan shooting. Lihat mereka kita bermain, itu kan sesungguhnya. Bukan dibuat ketika mereka ingin mendekati lawan, ketika mereka mendribbling, terus ada halangan yang sesungguhnya, bukan hanya kun. Kalau beda kan Kak, ketika kita menggiring bola dengan kun, dan kita menggiring bola dengan dihadang lawan atau rekan kita, itu kan beda Kak. Otentiknya di situ Kak maksudnya. Ini juga baru kok, masih baru. Tidak tahu kalau dulu pernah sudah melaksanakan, cuma namanya belum tahu ya. Ya berarti sudah memahami, cuman namanya saja yang belum. Kalau saya selalu misalkan tes akhir untuk kelas 6 atau kelas 3 kalau SMP itu biasanya passing 1 menit kan gitu. Kalau tes volley, dribbling, kalau sepak bola itu ternyata paradigma lama itu. Dan bukannya salah Kak, juga benar, tapi yang diinginkan sekarang kan adalah penilaian otentik yang sesungguhnya kontekstual. Seperti yang tadi disampaikan Kak Hegi sama Kak Pras. Baik, kita lanjutkan. Nah ini, tes keterampilan gerak dribbling, zigzag, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ya ini Kak G. Terus, pertanyaannya adalah bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Oke. Jadi perbandingannya tadi yang zigzag dengan yang permainan sesungguhnya. Bagaimana pelibatan peserta didiknya? Monggo saya dibantu dijelaskan. Yang zigzag pelibatan peserta didiknya seperti apa, sedangkan yang
dalam bentuk permainan sepak bola seperti apa, Kak? Pelibatan peserta didiknya. Baik, saya ulangi. Ini Kak. Jadi ini tes keterampilan gerak dribbling zigzag yang ini kan. Sedangkan yang B, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Artinya yang B adalah penilaian otentiknya. Sedangkan yang ini paradigma lama yang sudah sering kita lakukan. Dan pertanyaannya, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Oke, Kak Egi. Melibatkan langsung oleh peserta didik lain, yaitu dengan bermain sepak bola, saling berhadapan. Pelibatan. Oke, bisa saya tangkap. Terus, yang lain mungkin? Modul sudah dibaca nggak nih? Tidak sempat, belum sempat. Dilihat, Kak. Jawaban diplomatis itu. Terbaik. Dilihat kan. Kira-kira saja. Menurut kakak saja, tidak usah menurut modul. Menurut pemikiran atau pandangan kakak saja di sini. Kalau yang otentik, tidak usah yang ke A, sudah jelas kalau yang A. Kalau yang otentik, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Oke, Kak Yongki. Kalau menurut saya pelibatan peserta didik pada proses asesmen tersebut itu jauh lebih banyak terlibat, Pak Puji, gitu. Dimana peserta didik itu kan tidak hanya satu variasi, satu gerak, bahkan bisa mempraktekkan beberapa variasi gerak pada konteks yang nyata dalam permainannya yang ada itu, Kak Puji. Jadi full terlibat gitu, Pak. Juga kita itu bisa melihat keterampilan peserta didik bagaimana. Jika nggak hanya dalam satu situasi, kan beberapa situasi juga terjadi dalam permainan sepak bola itu, Pak. Ya, sangat ini detail Kak penjelasannya. Baca modul ini berarti ya. Betul, Hanya Kak. melihat Betul. saja. Betul, baca saya sekarang baca. Sekarang baca. Mungkin ditambah yang lain. Kan memang beda Kak. Misalkan kita hanya asesmen tesnya zigzag. Coba kalau kita asesmen dengan melibatkan peserta didik dalam suatu pertandingan atau permainan, kan jelas beda. Pelibatan, oke, monggo Kak Gagu. On fire Kak Gagu. Yang diutarakan Kak Yongki yang saya tangkap itu, kalau saya seperti masuk dalam penilaian berbasis Proyek. Oke, memang proyek nih Kak. Kayak SEM itu Ya, memang itu kan pembelajaran proyek itu, berbasis proyek. jadi siswa itu tidak dinilai pada keterampilan, misalnya berhasil apa bisa dribbling bola, atau tetapi juga pada proses yang dilakukan seperti kreatif, mengatasi lawan, kemampuan bekerja sama satu tim, dan strategi dalam permainan. Ini tepat Kak. Juga ada prinsip kemarin itu Kak. Yang pertama, prinsip dalam pembelajaran gerak. Yang pertama, Konsep, konsep. Kedua, tubuh atau ruang, gerak. Terus usaha. usaha, Terus hubungan. dan keterhubungan. Lupa Kak. Baru kemarin dibahas bolak-balik itu. Kita lanjutkan. Bagaimana
Kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas dengan tujuan pembelajaran bentuk aktivitas pelibatan murid. Jadi ini Kak, bagaimana Kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas yang tadi terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas pelibatan murid. Gimana Kak kira-kira? Kira-kira bagaimana merancangnya? Oh, kalau yang zigzag kan mudah, tinggal kita pemberitahuan atau pengumuman ke peserta didik. Pak Guru akan mengambil nilai zigzag, lakukan satu persatu. Nah, silahkan kalian melakukan start dari sini, terus lakukan zigzag ke ujung itu, terus balik lagi ke sini, misalkan kan seperti itu Kak. Tapi kalau asesmen otentik seperti apa kira-kira? Gambaran saja, gambaran. Ya, Pak jawab. Oke, silahkan Kak Sony. Ya, ini padahal jawaban saya salah, tapi saya coba belajar. Sudah tahu kalau salah Kak? Nah, itu memang saya bikin salah. Jadi untuk Silakan. merancang asesmen otentik itu otomatis kita butuh yang namanya apa ya, bentuk atau bagan yang Rubrik, banyak, rubrik yang banyak. Karena di situ yang pernah saya ingat itu untuk keterampilan saja ada hard skill, juga ada soft skill, itu ada. Terus kemudian kalau pengamatan dulu itu tidak bisa hanya dengan mengamati visualisasi mata, tapi juga harus pakai alat bantu. Kalau kemarin kan kita dibantu VAR itu ya. Jadi kita seperti itu, maka untuk merancangnya ya otomatis tujuannya itu kemana, itu dulu. Tujuannya, yang mau dinilai apa ini Kak? Tujuannya apa dulu itu. Untuk pelibatan murid saya kira kalau sepak bola ya otomatis laki dengan laki, tidak mungkin laki dengan perempuan. Itu yang pertama. Kemudian jumlahnya ya harus disamakan. Kemudian kalau saya waktu kuliah dulu biasanya yang main laki-laki, yang mengamati itu perempuan, itu begitu. Jadi pelibatan muridnya di situ. Berarti itu masuk for learning nggak Ki? Iya. Nggak tahu apa itu istilahnya. Kan menilai teman sejawat. Iya, itu begitu. Jadi nanti ketika yang perempuan main, laki-laki yang menilai, itu begitu. Karena nggak mungkin untuk penilaian itu dilaksanakan sendirian, nggak mungkin. Karena ya itu tadi kan seperti wasit kita kan untuk melakukan ini kan. Jadi butuh istilah hakim garis, butuh istilah wasit, VAR-nya juga butuh kita. Makanya kalau untuk merancang itu ya tujuannya, kemudian terus bentuk rubriknya nanti menyesuaikan dengan tujuan. Untuk pelibatan murid ya seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya kita sebagai guru PJOK itu hanya manusia biasa, tentunya butuh yang namanya bantuan atau media lain. Kalau di aset kan itu dengan teman sejawat itu. Itu dari saya. Yang lainnya monggo silakan. Nambahin Kak. Oke, sebentar Kak. Jadi secara gamblang Kak Sony itu sudah menggambarkan sebagian dari rancangan atau asesmen otentik. Itu sudah mendekati Kak. Apa yang kita tuju. Sudah mendekati. Jadi cuman itu di asesmennya itu menilai teman sejawat. Jadi tujuan asesmen ini nyambung dengan tujuan pembelajaran. Jadi setelah membuat kemarin backward design kan masih ingat gitu, tujuan pembelajaran, setelah itu kan asesmen. Jadi asesmen ini untuk menilai tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai apa belum. Jadi antara di atas tujuan pembelajaran itu harus ada di tujuan asesmen otentiknya ini tersebut.
apa yang ingin kita nilai, misalkan dribbling, terus passing, terus shooting, itu harus ada. Terus kriteria intervalnya juga ada. Setelah ini saya perlihatkan contohnya. Tapi sebelum itu silahkan berpendapat dulu. Kak Atip, silahkan. Ya Kak, kalau dengar penjelasan Kakak sama Kak Sony ya, asesmen otentik ini mungkin katanya saya ya. Ini yang pertama adalah ada tujuan pembelajaran. Terus yang kedua adalah bentuk aktivitas. Yang ketiga adalah kriteria asesmen itu sendiri. Dan yang terakhir adalah rekapan nilai. Itu mungkin apa yang disampaikan Kak Sony tadi sama penjelasan Kakak itu bentuk apa pendapat saya termasuk mungkin seperti itu Pak. Nah, betul. Kan? Kalau kita berdiskusi seperti ini kan mulai mengena, mengerucut sudah. Jadi dari Kak Sony itu kan gambira masih melebar, dikerucutkan lagi oleh Kak Atip. Jadi poin-poinnya, cuman kan bentuknya kita masih belum tahu seperti apa. Perintahnya juga seperti apa terhadap peserta didik. Zul, Mungkin ada lagi? Atip lagi siapa Zul kan anak wujud Zul? Ada lagi Kak? Pendapat? Baik, kalau ada, saya coba perlihatkan sekilas nih. Sekilas saja, nanti Kakak akan membuat yang seperti itu. Kelihatan nggak? Sudah muncul? Belum. Udah. Belum? Sudah. Slide jalan nggak? Gitu? Slide-nya jalan nggak? Jadi seperti ini Kak. Oke. Rubrik asesmen otentik. Materinya misalnya basket, tujuannya apa? Setelah melakukan serangkaian kegiatan belajar dapat mempraktikkan gerak dasar, passing, dribbling, shooting, baik secara perorangan maupun berkelompok. Ini sesuai dengan tujuan yang di atas tujuan pembelajaran, harus sama Kak. Antara penilaiannya ini harus sama dengan tujuan pembelajaran di awal modul. Bentar. Nah, ini Kak. Harus sama dengan ini Kak. Dengan ini. Lanjut. Terus materinya apa? Kelasnya harus jelas, semester berapa, materinya apa, tujuan pembelajaran, kriterianya ini. Terus bentuk tugas harus jelas nggak tugasnya? Nah, ini peserta didik akan berpartisipasi dalam sebuah permainan bola basket berdasarkan peraturan-peraturan yang dimodifikasi serta merancang strategi tim dalam melaksanakan strategi tersebut ke dalam permainan basket serta mengaplikasikan keterampilan gerak ke dalam situasi permainan basket secara nyata. Petunjuknya, nah jadi harus ada setelah bentuk aktivitas tugasnya apa, harus ada petunjuk tugas. Peserta didik membentuk tim dengan masing-masing tim berjumlah 5. Kalau ini menyesuaikan kondisi dan situasi sekolah masing-masing. Bisa 3, bisa 4, terserah. Pemain dilakukan secara bergantian setiap tim bergantung jumlah peserta didik. Peserta didik yang tidak dimainkan bertugas untuk melakukan observasi. Oke. 4, setiap tim bermain dengan mengikuti peraturan yang dimodifikasi. Dan ini sudah bentuk-bentuknya seperti ini. Dilanjutkan, rubriknya seperti ini yang dimaksud Kak Atip tadi. Jadi domainnya apa? Awal berkembang layak, cakap, mahir. Level 1, ini level 2, ini 3, 4, dan 5. Yang dinilai apa tadi? Gerak passing. Kalau masih level 1, sulit mengarahkan bola dan mengarah ke arah yang salah. Level 2, menunjukkan kemampuan dalam memberikan bola dan seterusnya sampai level 5. Begitu juga gerak dribbling dan gerak syutingnya. Terus lembar portofolionya seperti ini nanti. Nama siswanya siapa, kelas berapa, terus gerak dribblingnya, levelnya masih
di mana, apa masuk di level 1, apa sudah 2, terus gerak dribblingnya kan mesti beda kan antara passing, dribbling, dan shooting tiap-tiap anak. Terus ada rekap interval nilai, kalau Mahir 91 sampai 100, kalau Cakap sekian, dan lain dan seterusnya. Baru dikasih umpan balik. Guru memberikan umpan balik dan dilanjutkan dengan refleksi. Jadi gambarannya seperti itu, Pak. Jadi perintahnya, kalau perintahnya penilaian diri, berarti perintahnya beda dengan menilai antar teman. Misalkan as learning kan menilai diri, tentunya perintahnya beda. Tapi bagaimana cara menilai diri kan seperti itu. Ada sebenarnya. Terus menilai teman sejawat, rekan sejawat, perintahnya kan seperti tadi itu. Silakan mengobservasi rekan sejawat atau ditentukan si A menilai si B, terus si C menilai si D, misalkan mengamati dengan lembar observasi tersebut. Kan seperti itu. Kalau guru ya gurunya yang menilai, gitu. Hanya bedanya di situ saja. Kalau semisal menilai diri sendiri, itu video pertandingannya itu direkam, pertandingannya itu direkam. Siswa bisa melihat hasil rekaman dan menilai dirinya. Contohnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kakak membuat kreativitas yang lain. Ini langkah-langkahnya, Kak. Langkah-langkah mendesain asesmen otentik, identifikasi tujuan pembelajaran, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan, pengetahuan, dan pengetahuan yang ingin diukur. Kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Lanjutkan, rancang rubrik penilaian seperti yang tadi. Kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Nah, jadi kakak bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan di situ untuk pengetahuannya. Keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. 7, lakukan uji coba. 8, umpan balik. Jadi setelah melakukan uji coba asesmen, dapat umpan balik, silakan diberi umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Rekan sejawat konstruktif itu apa kira-kira? Membangun. Kalau destruktif, yang merusak. Kalau bahasa Jawanya jungkrakno. Nggih, jungkrakno. 9, revisi dan peningkatan. Terus terakhir itu refleksi. Jadi, jika dalam kelas kakak terdapat peserta didik yang heterogen berarti berbeda-beda, gitu. Kalau homogen sama. Ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Kira-kira seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Seperti apa, Kak, kira-kira, Kak? Kalau sama enak, Kak. Kalau sama, ini di sini ada yang atlet, terus ada yang peserta didik yang umum biasa saja, terus ada yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Oke, Kak Sony. Ya, kalau ada yang disabilitas terlebih tungkainya tidak sama, maka jangan dikasih permainan yang menggunakan kedua kaki. Mungkin bisa untuk lempar tangkap atau catur lah istilahnya, yang paling enak itu permainan tradisional. Ini semisal gini, Kak. Semisal itu, ini kan permainan sepak bola nih.
dari awal kan di sepak bola. Tetapi di sini ada yang disabilitas, gimana kira-kira? Ya Merancang. berarti untuk penilaiannya itu dan tujuannya berarti yang dinilai ya lemparan ke dalam, mungkin untuk heading kan diumpan dari temannya, kalau heading kan bisa itu. Yang terpenting jangan penilaiannya Bukan. jangan untuk di kaki, itu begitu. Bisa ditangkap, Kak. Yang lain, Kak Zul? Untuk menurut saya Kak, untuk yang disabilitas dengan panjang tukai yang tidak sama itu barangkali bisa diikutkan dalam permainan sepak bola, tetapi dengan diturunkan tingkat penilaiannya itu diturunkan tidak sama dengan yang umum. Levelnya lagi. Iya, levelnya diturunkan. Sedangkan untuk yang atlet yang sudah atlet sepak bola, menurut saya untuk penilaian otentik, kalau saya ini Kak ya, kalau saya ini tidak usah dinilai, sudah pasti bagus karena memang dia sudah atlet, dia sudah mewakili sekolah, barangkali mewakili klubnya, mungkin sering, barangkali untuk penilaian otentik pasti dia sudah dapat melaksanakan segala rubrik penilaian dengan baik. Terima kasih, barangkali itu dari saya Kak. Oke. Semisal gini Kak, ini kan proses pembelajaran. Semisal yang peserta biasa atau peserta didik yang biasa, ya bukan atlet, itu berada di level 1 lah untuk dribblingnya. Sedangkan yang atlet sudah berada di level yang mahir, sudah bagus kan. Terus ketika sudah pelaksanaan sepak bola, kita menilai ternyata si yang biasa ini, peserta didik yang biasa, itu naik ke level 3 misalkan. Sedangkan yang atlet tetap di situ stagnan. Kira-kira yang belajar yang mana, Kak? Yang umum. Yang Karena umum. dia berhasil meningkatkan tingkat keterampilannya, Kak. Jadi disitulah ada level-levelnya di sini, Kak. Berarti dia mau belajar dan mau berusaha. Disitulah penilaian gurunya. Oh, ini anak ini sudah mau berusaha, sudah mau belajar dengan bagus, walaupun bukan berlabel atlet, tapi kan sudah ada usaha di situ. Terus kita kan juga beda nanti untuk menilainya. Terus yang lain mungkin menambahkan? Memang tidak seseru tatap muka, Kak. Beda memang, Kak. Kalau tatap muka kan enak, Kak. Bisa langsung ngebully, Kak. Bisa langsung ngebully. Cuman dipertanyakan sama Kak Jatuh, batasan bully itu yang di mana? Seandainya kita dibully, terus kita menerima dan rela, senang hati, ikhlas, apakah itu dinamakan bully kan gitu? Hatinya Pak Tip selebar lapangan bola, Kak. Bully Sama itu seperti kepalanya. bully itu istrinya Pak Li. Lanjut. Nanti panjang ini. Jadi jawabannya ini, Kak. Ada nih. Salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tadi itu ada di sini 2.6b elaborasi isi. Kalau Kakak sudah membaca di situ, tentunya sudah terjawab. Jadi kami di sini tidak boleh tidak boleh membantu, hanya diminta memberikan ini. Tapi Kakak harus diminta mengeksplorasi lagi modul yang ada. Jangan hanya dilihat, Kak. Dilihat terus dibaca. Terus dipahami. Itu. Jangan cari di AI, Kak, ya. AI kan banyak sekarang. Kayak yang EDVT atau pakai yang Gemini. Boleh menggunakan itu, cuma nanti disesuaikan dengan kita, Kak, atau situasi kondisi sekolah kita. Kalau ingin cari jawaban di AI boleh, cuman dirubah di sana, disesuaikan. Kelihatan sekali, Kak, kalimatnya terlalu konstruktif dan terlalu tinggi, bukan orisinil.
Tapi boleh. Nah, seperti jangan mengatakan AI itu tidak boleh. Contoh seperti ini. AI itu kan apa? Kecerdasan buatan gitu. Terus ini HP ini kan masuk AI juga. Apa kita dilarang pakai ini? Laptop ini masuk AI untuk mempermudah alat kecerdasannya, alat bantu kita. Jadi silakan boleh, sah-sah saja. Asal di ATP kayak ATM di situ kan, jangan terlalu tinggi bahasanya, sangat kelihatan sekali. Lanjut, nanti bisa dipelajari, dilihat di ini. Sekarang diskusi kelompok. Kelompok sudah dibuatkan oleh Kak Zul. Nah, ini nanti diskusinya. Saya sengaja tidak membuatkan rubrik, guys. Saya sengaja tidak membuatkan rubrik biar kakak sudah memang awal-awal kan mesti saya buatkan rubrik sama pertanyaannya dulu, terus kakak tinggal ngisi kan gitu. Awal-awal seperti itu. Tapi ini kan sudah mendekati modul 3, saya rasa sudah mulai harus mencari sendiri sudah. Ini di LMS ada nggak? Di modul ada untuk rubrik-rubrik seperti ini. Dan kelompoknya sudah tahu nggak gitu? Sudah tahu. Jadi kelompok 1 tetap di board, tetap di main room. Kelompok 2 di board 1, kelompok 3 di board 2. Saya ulangi, kelompok 1 tetap di sini di room utama atau main room. Kelompok 2 di board 1, kelompok 3 di board 2. Tugasnya ya, membuat from rubrik berdasarkan materi sepak bola. Petunjuk, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan. KKM ini Kak ya. KKM. Bentar. Jadi ini, jenjang pendidikan dibebaskan. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu mengerjakan 30 menit. Media mengerjakan dibebaskan, bisa Word, PPT, atau lain selama nanti bisa dipresentasikan. Jadi yang di main room ini mengerjakan penilaian diri, as learning. Kelompok B penilaian teman, for learning, sedangkan kelompok C, observasi guru. Contoh tadi yang sudah saya tampilkan sekilas seperti itu. Di modul itu ada, Kak. Jadi untuk kriteria-kriterianya jenengan bisa ngopi di modul, tidak apa-apa. Kan ada itu. Kalau level 1 seperti apa, level 2, level 3, dan seterusnya seperti itu, silahkan. Ada yang ditanyakan? 30 menit cukup? Kelompoknya yang tadi dibagi Pak Zul itu ya? Oke, 30 menit cukup? Kurang. 40? 35? Wis pase piro wis pase piro wis. Baik, silahkan. Kalau ada yang ditanyakan dengan tugas, kan rubriknya sama, cuma yang membedakan itu. Jadi yang diminta rubrik. Kalau menurut saya lebih mudah yang rubrik interval kayak tadi. Interval nilai itu lebih mudah. Siap. Silahkan. Masuk sendiri ke Karena sudah ditentukan tadi. Maksud saya gini, biar rata kemampuannya. Jadi saling menimba nanti. Memang saya minta ketua kelas untuk membagi kelompok. Kalau instan, nanti kan ini Kak, takutnya ada yang tidak seimbang nanti Kak. Takutnya itu jadi satu. kelompok yang 2 di bor 1 ya? Oke, lanjut. Tom and Jerry-nya tak kumpul jadi satu. Tuh, harus dipisah. Tapi Pak Ate Ketua tidak kumpul Kak Yulia. Oke, lanjut. Silahkan masuk ke bor masing-masing.
Endi alamat iki Zul? Iku di anu di mid mau iku ono bor siji bor loro sore itu Pak. Tua sih, tua kan. Sekolah aku. Di LMS iku. Ayo yang bor 1 sopuan mau wis. Ya apa iki? Pak Catur. Eki Betul. dulu Son. Eki Betul. dulu. Eki dulu gitu. Kelompok apa? Oke. Ki kan kelompok aku Ki. Tangi Ki. Kelompok 2 Pak Catur, Bu Yuni, Pak Atip, Kak Rizar di bor 1. Kalau kesulitan untuk bornya saya kirim di grup WA, Kak. Tinggal klik Ya untuk ya. bor. Rap dhisik Ki. Tangi Son. Rap dhisik Ki, rap dhisik. Beres. Junub Ki. Duh. Kira Bahasa nih Kak Sony. Vulgar. Rekam. Yang di main room direkam Masuk. lagi. Aku Belum dilihat di direkam, bor Kak. 1. Biasa itu. Bedroom keluar berarti ya, Kak Puji. Di bedroom keluar. Oke, monggo keluar. Siap. kelompok 3 di bor 2. Kak Nizar di bor 1, Kak Nizar. Terus Kak Atip, Kak Wahyuni sama Kak Catur. Bor 1 ya? Bor 1 ya, bor 1. Berarti tetap di sini berarti. Aku kelompok telu kan ya, berloro ya. Tuh, di Atus, WA Ki. sudah ada itu. Atus Ki. Endi yang koncoku iki kok ndak masuk iki? Ayo, bor 2. Kalau bor 2 Kak Sony keluar dulu, Kak, dari main Kan room. tua Son. Oh, wis iki aku wis masuk, Dek. Loh. Bor iki. Lah kan metu teko main room metu wae. Teko main room iki metu wae. Aku nek ngene, aku Pak Is, Ya apa le metu iki? Pak Gago ya metu wae. Matikan, Kak, matikan saja. Merah, tombol merah. Oh, Matikan aja. Keluar dulu. Kak Atip juga keluar dulu. Kanizar, keluar Kanizar. Oh iya, aku katanya metu lali ya. Nizar keluar, terus Kak Ion, Lali Kak yang Yuni keluar. Catur. Bor 2. Kak Zulfikar sudah keluar. Saya belum hampir. Prip. Dia apa metu nih? Aku udah ngerti. Aku pakai HP. Itu abang iku lho. Telepon abang iku lho. Nah. Aku, Pak Gago, Pak Is, Bu Yuni. Cek kelambian, Cek. Enak-enak no turu-turuan. Nel, Mas Nel. Lo hilang Nel lo. Gawi ya wis. Karena laptop aku. Copy paste, Angel. Kau nak dah. Bang Yuni itu bukan kelompok 2, Pak. Ya Pak Zul. Iya. Kelompok 2 ya. Woi.
Pak Budi, di mana Pak Budi tak on cam. Oh, tamu nih jadi Tujuan pembelajaran. tugas siapa Jul? Kongkon gawe. Rubrik Ah, penilaian siswa ya. tujuannya Mas. Ya, ini. Nih, apa bal-balan aja Jul? Iya, Iya. 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 Cuman peserta didik diharapkan dapat menunjukkan kemampuan dalam melakukan keterampilan dasar dalam olahraga, teknik dasar dalam sepak bola. Peserta didik diharapkan dapat menunjukkan kemampuan dalam melakukan keterampilan dasar dalam olahraga, teknik dasar dalam sepak bola. Dengan baik. Berkemampuan dalam Supaya Jul yang disebut tertentu. Dapat menunjukkan kemampuan dalam apa, Mas? dalam Hilang. bisa Dalam apa? kirim file itu. Tuhan, aku Lambemu. ono bom memang. Tapi ojo kabeh. Si sepak bola tok iku kan nambah anu aku. Pilih sing sepak bola tok loh.
Baca refleksi ya. Hah? Refleksi nggak usah. Wis. Nah, tugasnya mau ngambil refleks ini tak? Hah? Mau dek tugasnya ono refleksi ini ndak? Loh, namanya kayak rubrik penilaian diri tok. Ya iku wis tujuan ambek rubrik itu. Mungkin nomor kalau udah salah. Kan prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan proyek. Iya mas. Hah? Mertoli nggak usah itu dalam pelajaran ya. Wis kan sepak bola tok. Iya. Tak atau ya sing piye. Stop seri. Sepak bola tok. Aku kan iku mbek kebugaran aku. Di rubrik sing tes kebugaran iku diganti, Jul. Ngantuk Pak Is ngantuk. Iku tugas individu iki anu iki dihapus ya. Tugas individu iki. Ya. Pak isi lho. Hmm? Tambono Kak Wais. Di tambahi Kali semua 5 watt baterai ini. Mongko. Apa sini tambahin? semongko melon. Iku tes kebugaran iku diganti, Jul. Diganti apa iku? Apa sita-sita mas? Dibling dewi. Hah? Patut dewi ngono. Dribbling, passing, shooting. Wis. Bling Passing. kebugaran jasmani iku gentin. Dribbling, passing, Shooting. hitting. Levelnya ku samakan wis, Jul. Iya. Maksudnya dribbling, passing, shooting itu samakan keterangan levelnya.
Nisor dhewe kebugaran jasmani ku genten bisa. Diganti sekarang wis. Diganti motivasi lah. Syuting. Nggak harus keterampilan semua. Oh, Kemana diganti motivasi, apa? Motivasi atau apa lah? Nah, kerja sama tim itu wis masuk. Misore kerja sama tim. yang kebugaran jasmani. Bisa. Kurang apa kurang? Misore kepatuhan. Jadi nggak bisa. Yang terakhir, misore kepatuhan. Apa nih sudah kepatuhan? Kan ono kebugaran jasmani itu di mari ganti ndak mau aku wis. Mari aku wis. Ais bagian ngoreksi. Siap. Saya. Pasinge kok loro, Jul. Penting sih. Aku nggak kuat. Ani nggak kuat. Ngantuk ah. Bapak ini tak Terlempar, kuat. terlempar aku lek gawe on cam. Sinyal Oh. Sinyal gak kuat. Kepatuhan. gantian padha ambek ning rubrik mang iku. Padahal ambek ning rubrike mau. Ini. Sing tes kebugaran jasmani, mari berlaku. Hendak ning revisi dan peningkatan loh. Wis, kemari wis.
Ya. Portofolio anu nanti mas ya biro banyak portofolio nih. Mahir. Mahir. Mahir Zen. Mahir. Mahir cakap. Cakap biro. Mahir cakap 91 sampai 100. Yes. Apa namanya? Cakap 81 sampai 90. Saya 71 sampai 80. Dari berkembang 61 sampai 70. Awal berkembang duduk sih. Mahir, cakap, layak, berkembang, awal berkembang. Interval.
Hmm? Kepatuhan terhadap aturan. Kompo kowe ambek ning rubrik iku kan ya Julia. Bisa. Oke, fokusin apa penilaian diri. Tidak penilaian diri berarti kan lewat video berarti tidak penilaian diri. Dapat kecul. Oh, Dewi kan nilainya kan penilaian diri. Iya. Ya pernah diri ya neng aspek teknisnya, neng kebugaran kerjasama. Lek portofolio nih, lek penilaian diri. Lek jariku loh. Apa? Neng teknisnya kayak dribbling, passing itu. Terus mek kerjasama tim. Ya. Diri. Lek jariku loh, menurutku mlebu ning iku. Kepatuhan terhadap aturan. Bisa. Stop. Ya kabeh masuk sih Jul, penilaian diri ini. Kan penilaian diri kok anune intinya kan mengevaluasi.
Mengevaluasi diri sendiri maksudnya. Masih evaluasi diri sendiri ambil siswa yang lain. Penilaian diri yang diri dewe. Kan awak dengan penilaian diri kan bisa ngerti kekuatan kelemahan awak dewe. Berarti itu saran pengembangan kayak sopo. Ya dewe kan. Hah? Yang kayak sopo. Yang kayak saran pengembangan itu Diri sendiri, Jun. saran yo sama penjelasan Met. Hah? Iya, engko sama sing jelasno. Oh, iso. Tak isi loh. Ayo, Aku sing maca wis. Oke, Pak Zul, moderator. oke. Aku sing ngentekno wedang. Masuk. Mantap iku. Juliana di Julia. Nurono anake paling. Diwaca kabeh iku, Pak Zul. Besar itu, Faiz. Garis besar. Nyaji awak dewe. Sing iku, Jul. 3 kali pertemuan iku hapusin, Jul. Alokasi waktu loh.
Wis. Oke wis. Wis, moton warga wis. Hmm? Moton warga wis. Astagfirullah. Oke, Moco apa? moton itu Mas. Oh iya, siap. Ngomong mau dulu apa? Iya, dulu iya. Turu paling iki. Ngantuk. Gak seneng. Ambil. Tutup maya. Kan sapungan langsung. Iya, Karena gak keterangan tatap muka, menghubungkan, gak ngantuk, keterangan buyut tok menghubungkan ini. kembali. Apa nih? Apa nih Mas? Nggak kuat lagi gawe on cam. Sorry, tutup pada dari dewe. Oh, kali berang watt iku baterai ini, motone. Ayo wis, mari wis. Dan udah dari wis. Wingi udan Enggak gede banjir. Itu ada banjir di nang. Gak, banjir iku bulan loro biasanya. Sama nang di ada banjir. Eh? Nang di sampean. Munggah mendukur. Risor diunggahno kabeh barang-barang ya. Iya. Mesti ya. Iya. Terutama elektronik itu sing rawan. Kayak kulkas, mesin cuci. Kuwatir to masuk. Tip, Assalamualaikum, Pak Katib. udah hilang. Jebol. Ini jebol kreatif. Bang, delok bal-bal. Tidak Mana, bal-balan sampai Pak jebol. mana wajahnya Pak Katib? Lah. Mundurin kuwi. Malu-malu kalau di Ayo. grup diskusi keluar wajahnya. Mari tak tondu anak-anak. Teko penasaran nih. Wah, akhirnya mun ketum je. Cengok je ketum je. Enggak on cam lo ketum ya Wah. perbaiki. Hajia tertumpahkan semua sudah is. Seminggu tidak tertumpahkan. Apa saya tumpah itu? Makan. Pak Atip ki on cam ya, kameranya ditutup, tutup kertas nggak plastik itu.
Kecak kena kali kok. Punya akal lah. Lah nang Bawas. Persiapan lakun latihan volley ya. Jadi pelatih. Jadi pelatih. Aduh, kurang ajar. Ngamuk dengan aku Mas Jul. Apa? Li, kok ndak kenal li Pak gagal kegiatan anu li. Engkau jadi pelatih apa? Bening kok patah rapat ini bau. Dah Juli dia tak keluar suara karena. Kerong. Kerot. Cukup suara lah. Apa patip? Aduh. Di bawah guru. Kak Budi. Ada kopi Pak Budi. Ngopi. Tak kok udah nang kuripan lu. Lumbang ya. Sudah Kak? Sudah? Sudah, Kak? Siap, sudah. Yang sudah bisa diteruskan. Yang belum. Nah, ini saja sudah molor nanti ini. Ini sudah kurang kita. Witan. Kelompok telu terbalik ini. Kelompok 3 masih sibuk berdiskusi. Diskusi alot. Kalau ada Pak Sony ya. Iya. Tidak dulu kabeh. Itu balik. Lagi raup sih. Rambutnya rapi telesi sih. Besok atau apa teman-teman itu beras. Papat. Kisuk postes. Oh, nggak usah mikir postes. Nggak usah mikir postes. Nyan Pak Atip isi wis. Apa jadi Iya, Pak Atip? Atip pun jawab. Beres. Apa jadi Pak Atip? Lakon ibu aja ntar sekolahan. Ngomong balik nah. Apa Pak Atip sing ngerjakno bupon ngono. Belum setelah tahu KS-ku sopo. Setelah meet jangan bubar dulu sebentar Kak. Setelah tidak direkam, saya mau ngomong sebentar aja 3 menit tentang Siap. proses. Sudah lengkap? Yuk silakan. Kelompok mana yang sudah siap presentasi dulu? Oke Pak Pras. Apa kelompok 1 dulu? Kelompok 1. Oke, gas silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. kelompok 1 dengan anggota saya sebagai Vanaja sebagai moderator, Muhammad Faiz Ilhami sebagai penyaji, Kak Gaguk Fitrianto, dan Kak Muhammad Budianto, dan juga Kak Yulia Nur Safiana, ya, dia akan sebagai penjawab pertanyaan. Baiklah, untuk semuanya, kakak izin saya dari kelompok 1 ingin share screen, ya. Yeah. Monggo Kak Faiz, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Zul selaku moderator dari kelompok 1.
Saya lanjutkan di sini akan mempresentasikan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK untuk siswa dari kelompok 1. Langsung saja ke tujuan pembelajaran di sini. Setelah mengikuti tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama adalah mampu menguasai keterampilan fisik dasar, passing, dribbling, tendangan dalam sepak bola. Yang kedua, menunjukkan kemampuan kebugaran jasmani melalui aktivitas fisik yang terukur. Dan yang terakhir, tujuannya adalah menunjukkan kerja sama yang baik dalam kegiatan kelompok dan mematuhi aturan yang berlaku dalam olahraga. Selanjutnya di sini ada aktivitas atau tugasnya. Yang pertama, tugas kelompok, permainan olahraga terstruktur, mengikuti permainan olahraga dalam kelompok permainan sepak bola dan dinilai berdasarkan kerja sama tim, strategi yang digunakan, serta kedisiplinan dalam mengikuti aturan. Lanjut ada rubrik penilaian di sini. Langsung saja ada 4, 5, 6. Yang pertama ada komponen yang di asesmen. Ada awal berkembang, layak, cukup, dan mahir. Yang pertama tadi itu komponennya adalah dribbling. Seterusnya ada passing. Selanjutnya ada shooting. Ke bawah Pak Zul. Kerja sama tim, dan terakhir ada kepatuhan terhadap aturan. Nah, ini ada interval skornya. Keterangannya saya bacakan. Untuk mahir, interval skornya di angka 91 sampai 100, cukup 81 sampai 90, layak 71 sampai 80, berkembang 61 sampai 70, yang terakhir awal berkembang 51 sampai 60. Selanjutnya ada lembar portofolio. Di sini ada 5 komponen tersebut yang saya bacakan: dribbling, passing, shooting, kerja sama tim, kepatuhan terhadap aturan. Nah, selanjutnya ada kreativitas dan keberagaman. Yang pertama, kreativitas, mengembangkan variasi teknik dalam latihan olahraga, menciptakan permainan kecil yang melibatkan keterampilan fisik, atau merancang rutinitas kebugaran yang menarik. Selanjutnya ada keberagaman, mengintegrasikan berbagai jenis olahraga, teknik, dan prinsip kebugaran dalam kegiatan pembelajaran, serta mendemonstrasikan pendekatan berbeda dalam menerapkan kesehatan jasmani seperti belum selesai Kak Zul, seperti penggunaan alat atau metode baru. Selanjutnya ada umpan balik dari guru. Yang pertama, memberikan feedback secara langsung mengenai kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dalam keterampilan teknik dan kebugaran fisik. Yang kedua, memberikan saran mengenai cara memperbaiki teknik, meningkatkan kebugaran, serta pentingnya kerjasama tim dan kedisiplinan. Dari peserta didik dapat memberikan umpan balik tentang pemahaman mereka terhadap materi, kesulitan yang dihadapi dalam penguasaan keterampilan, dan bagaimana pembelajaran dapat diperbaiki untuk meningkatkan hasil. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator Kak Zul, waktu dan tempat dipersilakan. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Barangkali dari rekan-rekan sekalian yang akan memberikan pertanyaan atau memberikan saran, silakan. Kelompok 1 itu menilai diri kan? Oke, dari diri Kak. Terus perintah kalimat perintah yang memerintahkan untuk penilaian diri yang mana? Yang membedakan nggak? Kak Faiz, gimana Kak Faiz? Coba ke atas Kak Zul. Nah, ini barangkali. Nah, ketemu salah di mana?
Itu kan sudah tugas kelompoknya, Oke. berarti permainan, gitu. Buatlah permainan, terus perintah peserta untuk menilai dirinya yang mana. Dan ini menugaskan. Kalau keseluruhan sudah tepat Kak, tinggal perintah-perintah itu yang Oh iya, membedakan. betul. Ini kan Iya, nggak Kak. ada di Terima kasih, Kak. Barangkali itu saja. yang perlu masukan dari kami, dari kelompok 1, Kak. Untuk perintahnya, untuk menilai diri itu tidak ada, Mas. Oke. Nanti ini dimasukkan di, kan terakhir Dudet setelah ini Kak, yang Oke, siapa? itu disempurnakan, ditambahin, dimasukkan nanti di upload Oke, di siap, LS. Kak Uci. Terima kasih masukannya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, yang lain lanjut Kak. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Terima kasih atas saran yang membangun. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, kelompok 3, Pak Ki, moderator. Kelompok 3, sebentar. Langsung, Kak. Hah? Apa Pak Gago? Maaf. Ini hajar dah. Sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan dah atas tapi. Cermin yuk. Apa boy macam Buka ya Pak Son. Hah? Buka. Ayo dah sama Kak Yongki dah. Saya bagian jawab. Buka Pak Yong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak semua, di sini kami dari kelompok 3 beranggotakan dari Kakak Sri Hartati, kemudian saya, kemudian Kak Sony, yang keempat Kak Yon Suparjo, dan kelima Kak Hegi. Baik, kami akan mempresentasikan dari hasil kerja dari kelompok kami, yaitu rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK. Yang pertama, 1 tujuan pembelajaran. Jadi materinya ini tentang sepak bola, yaitu tujuan pembelajarannya melalui permainan sepak bola mini, peserta didik bisa menguasai keterampilan gerak dasar, yaitu passing, dribbling, controlling, dan shooting pada permainan sepak bola mini dan menyempurnakan strategi pengambilan keputusan dalam kerja tim dengan benar. Yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola. Yang pertama, peserta didik mempraktekkan keterampilan gerak dasar bermain sepak bola mini. B. Peserta didik menerapkan keterampilan gerak dasar permainan sepak bola mini. C. Peserta didik mengembangkan dan menerapkan keterampilan gerak dasar permainan sepak bola mini. 3. Aktivitas atau tugas peserta didik akan memperagakan dan partisipasi dalam sebuah permainan sepak bola mini, di mana mereka membentuk tim dan tiap tim bertanggung jawab untuk merancang strategi dan mengaplikasikan keterampilan gerak dasar dalam situasi nyata. Kemudian 4. Rubrik penilaian. Penilaian mencakup kriteria seperti keterampilan gerak dasar, teknik dasar, dan sikap sportif setelah kerjasama dalam tim. Next, bawah. Ganti Anda Pak Yong, ganti. Ya, ganti. Komponen awal berkembang. Peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Berkembang, peserta didik menguasai level 1 sampai level 2 dan proses belajar ke level 3. Layak, peserta didik menguasai level 1 sampai 3 dan proses belajar ke level 4. Cakap, peserta didik menguasai level 1 sampai 4 dan proses belajar ke level 5. Peserta didik menguasai level 1 sampai level 5. Keterampilan gerak dasar, level 1, hanya mampu menjalankan 1 teknik dasar sepak bola. Level 2, mampu menjalankan 2 teknik dasar sepak bola dengan baik. Level 3, mampu menjalankan 3 teknik dasar sepak bola dengan baik.
Level 4 mampu menjalankan 4 teknik dasar sepak bola dengan baik. Level 5 mampu menghaluskan 4 teknik keterampilan gerak dasar sepak bola dengan baik. Sikap level 1 hanya mampu menerapkan. Level 2 mampu mempelajari dan menerapkan dengan apa adanya. Level 3 mampu mempelajari dan mempraktikkan dengan baik. Level 4 mampu mempelajari dan mempraktikkan dan memberi contoh dengan baik. Level 5 mampu mempelajari dan mempraktikkan, memberi contoh dan mengajarkan ke teman satu tim dengan baik. Keterangan interval skor. Keterangan mahir, interval skornya 90 sampai 100, cakep 81 sampai 90, layak 71 sampai 80, berkembang 61 sampai 70, awal berkembang 51 sampai 60. Kreativitas dan keberagaman. Masing-masing peserta didik diberi kebebasan untuk memperagakan materi yang diajarkan. Nomor 6, umpan balik. Setelah bermain sepak bola mini, guru memberi hasil analisis gerak setiap peserta didik hasil dari permainannya dan memberi kesempatan untuk memperagakan dan memperbaiki kembali. Revisi dan peningkatan. Guru memberi penguatan pada materi sepak bola yang dipelajari hari ini. Refleksi. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi hasil pertandingan dan peragaan keterampilan gerak dasar dan sikap yang dipelajari untuk perbaikan ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, mau silakan diangkat tangan. Kelompok 3 ini asesmen apa ini? Teman yang barusan kan diri sendiri. Kelompok 3 Guru. Iya kan Nezar, mungkin ingin menambahkan. asesmen penilaian. Jadi ini kan guru yang menilai nggak gitu. Terus aktivitas tugas coba di scroll. Aktivitas tugas. Nah ini stop. Nah ini kan guru menilai, terus di mana membantu tim dengan tim bertanggung jawab merancang strategi dan mengaplikasikan. Nah, ini berarti peserta didik dibagi menjadi berapa tim? Terus waktu atau lama pertandingannya berapa? Nah, dilengkapi nggak sih? Dijelaskan juga berarti Kak Puji ya? Oke, kan berapa tim? Peserta didik kan harus tahu. Mungkin satu tim berisi berapa peserta? Sengaja nggak ditampilkan. Apa mini ini ya, sepak bola mini. Terus durasi permainannya berapa? Sebentar ya, biar peserta paham. Lebih hanya itu saja. Terus ini tidak perlu dijelaskan karena memang hanya guru yang menilai kan ini. Oke. Ya. Mungkin yang lain kalau ada ditutup. Perlu ditambah itu saja. Tambahin apa tadi Wis? Jumlah pemain. Jumlah pemain. Satu tim terdiri dari berapa? Terus lama permainannya berapa? Jadi jelas Kak di sini di rubrik penilaiannya ini. Untuk peraturan waktu permainan. Boleh. Kalau ingin ditambahi peraturan gimana? Malah lebih bagus. Ini guru. Kan ini proyek kan? Kan untuk guru berarti. Dalam pembelajaran. Siap. Tambahin nanti aja sudah nggak apa-apa. Nanti kalau sudah tinggal diupload di LMS sesuai kelompoknya. Siap. Di LMS pribadi berarti nanti Kak Puji. Oke, satu-satu nanti. Satu-satu nanti ya di share nanti. Oke, siap. Siap. Baik, monggo dilanjut untuk kelompok selanjutnya. Sekian, terima kasih. Monggo kelompok 2. Katib. Kapras, tampilkan Kapras. Kanisar, baca Kanisar. Lopot macam kok. Hari ya nyoro-nyoro gitu. Siap, tak tampilkan. Ini kelak Kak Puji deki kok macam lopot. Bocah nyongok bal-balan, Ban.
Bonjok yang kok. Rekam. Tuh, songko ere, ya Allah. Mari Kasih paus. Aku mari loreng langsung umroh wingi Pak Sony. Nang bentar. Lopor sarmon kok mati sarni gini toleh neprasar. Cok, peko alasan boleh tatap muka bukan tak anggu kacamata jangan. Tetap Maya pakai kacamata tetap jangan. Ya, sudah terlihat Kak Nizar? Oke, lanjut Pak Pras. Sudah. Kurang rajin. Kurang aja sih. Wis lah paling rajin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang rubrik asesmen autentik pembelajaran PJOK penilaian teman sebaya. Perkenalkan dari kelompok 2, yang pertama adalah Kak Atip, yang pertama Kak Atip, kedua Kak Catur, ketiga Kak Wahyuni, keempat Kak Nizar, dan terakhir saya sendiri, Pras. Dalam kelompok kami akan disajikan oleh Kak Nizar. Monggo Kak Nizar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rubrik asesmen autentik pembelajaran PJOK penilaian teman sebaya. 1. Tujuan pembelajaran mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola, termasuk 4 keterampilan gerak dasar. 2. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran mengukur ketercapaian TP memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan sepak bola. A. Wis, gini. Peserta didik menjelaskan dan mempraktekkan prinsip dasar permainan sepak bola. B. Peserta didik memahami dan menerapkan prinsip dasar permainan sepak bola. C. Peserta didik mengembangkan dan menerapkan prinsip dasar permainan sepak bola. Yang 3. Aktivitas atau tugas. Peserta didik akan memperagakan dan partisipasi dalam sebuah turnamen mini sepak bola, di mana mereka membentuk tim dan tiap tim bertanggung jawab untuk merancang strategi dan mengaplikasikan teknik dasar dalam situasi nyata. Teknik dasar dalam situasi nyata. 4. Rubrik penilaian mencakup kriteria seperti keterampilan teknik dasar dan sikap positif serta bersama dalam tim. Monggo dilanjut Pak Atip. Pak Perja jenis syariah. Kak Catur Romaca. Besarkan dikit Mas. Kecil sekali nih. Yang ini kecil sekali. Saya baca ya yang ini ya. Ya. Untuk komponen perkembangan awal, peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Untuk teknik dasar, level 1 hanya mampu menjalankan 1 teknik dasar sepak bola. Level 2 mampu menjalankan 2 teknik dasar sepak bola dengan baik. Level 3 mampu menjalankan 3 teknik dasar sepak bola dengan baik. Sudah lanjut Kak. Sama ini. Lanjut. Ini hampir sama ini Kak. Sama lanjut. Saya skip lanjut ke keterangan mahir 91 sampai 100. Selebihnya sepertinya hampir sama dengan kelompok 3. Mungkin bedanya dengan kelompok 3 tadi di keterangan. Di sini di mahir 91 sampai 100, di kelompok 3 tadi 90 sampai 100. Mungkin hanya itu dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain atau pertanyaan, monggo. Coba di aktivitas Kak. Aktivitas sama dengan kelompok 3 ini kayaknya. Aktivitas ini kan menilai rekan sejawat nih.
antar teman kan, for learning kan. Nah, di sini tolong dijelaskan juga durasi permainannya berapa, Oke, terus siap. tugas kelompoknya siapa menilai siapa, ini kan tidak ada. Oke, nanti saya Terus apa kita bedanya tambahin. dengan apa bedanya dengan kelompok 3? Kalau kelompok 3 jelas guru, jadi tidak usah perintah apa, Oke, jadi tinggal guru yang menilai. Terus kalau kelompok siap. 1 juga akan menilai diri sendiri. Oke, Jadi untuk menilai diri sendiri banyak teknik Kak. Bisa pertandingan, proses pertandingan permainannya itu direkam. oke, Jadi selanjutnya dia melihat video. Jadi dia menilai dirinya sendiri. siap. Sedangkan kalau ini tekniknya seperti apa silakan diperjelas nih di sini. Ini Ini kan nanti kita perjelas dengan anu ya Kak. Misalkan tim narasinya saja ditambahin. Oke, kita tambahin narasi, misalkan tim yang laki-laki menilai perempuan, yang perempuan menilai yang laki-laki saat pertandingan itu. Silahkan, tekniknya saya serahkan. Siap. Oke, siap. Sudah? Sudah. Ditutup Sudah lagi. lebih- Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih 20 menit. Tuh, Kak Sony tanya. Loh, enggak. Respon. Oh, ketekan, Pak. Aduh, maaf. Tuh, ketekan, maaf. Maaf. Ya, memahami. Enggak ada tanya, saya enggak tanya dah. Pak Tip. 30 lebih 20 menit, 22 menit. Sudah berdiskusi, presentasi kelompok sudah kita lalui. Hal baru, refleksi dan pesan kunci. Pada sesi kita hari ini, baik, ini sudah kita lewati semua. Minta tolong direfleksikan saja, Kak. Direfleksikan saja apa yang kita pelajari ini. Ayo Kak Tip, refleksi Kak Tip, nilai tertinggi. Kak Tip. Saya. Kalau baca kan enggak bisa, Pak Tip. Ini enggak usah baca ini dah. Ingat-ingat. Acara TCP adalah ya. Iyalah. Yuk. Ya, terima kasih Kak Puji dan teman-teman yang lain. Setelah belajar semiotik dalam pemilihan PCUK ini ada beberapa hal bahwa semiotik ini fokus pada penilaian yang lebih holistik sesuai dengan kehidupan peserta didik. Pembelajaran peserta didik menjadi mendalam dan lebih bermakna. Permainan menarik dalam melakukan modifikasi sesuai dengan hasil yang dimiliki oleh sekolah. Mungkin itu aja dari saya, Kak Puji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penilaian yang paradigma lama itu Kak, jangan disalah. Tapi tetap kita pakai kalau memang dibutuhkan yang paradigma lama, penilaian parsial itu monggo dilakukan. Kalau ingin dicoba yang otentik seperti ini, monggo dilakukan. Cuman kan lebih ribet Kak. Kalau yang dulu tinggal peserta didik sudah dipanggil nilai satu-satu untuk mempraktekkan, misalkan dribbling, suruh melakukan dribbling, kita nilai satu-satu seperti itu. Cuman apa salahnya kita menerapkan ilmu baru, penilaian otentik seperti ini. Toh tujuannya akhirnya adalah meningkatkan atau menambah pengalaman belajar pada siswa, pada peserta didik. Itu saja. Jadi terima kasih banyak. Oke, silakan Kak Jatuh. Oke, terima kasih Kak. Karena ini kontekstual pada permainan ya. Misalkan dari rubrik, misalkan tadi sepak bola ada 3 teknik yang diawasi ya, diamati. Mungkin ini Kak Jatuh, suaranya didengar. Volume suaranya. Ini dengar Kak. Nggih, sampun. Dengar ya. Enggak, ini kan yang
dilakukan pada waktu main kan ya. Rubriknya jelas. Misalkan tadi sepak bola, teman-teman ada 4 ya. Passing, kontrol, shooting, kolaboratif, sama apa tadi penempatan posisi. Misalkan main dari kelima unsur tadi tidak muncul, dia tidak pernah dapat bola. Mungkin dari segi positioning dia jelek. Terus yang lain tidak pernah dapat, apa yang harus kami lakukan? Pertanyaannya gitu kan, Nggih? Nggih. Nggih. Jadi kita sebagai guru kan tetap mengontrol itu, Kak. Jadi tetap gimana caranya supaya siswa itu tetap bergerak dan harus mendapatkan bola dalam waktu yang sudah kita tentukan. Semisal kita memberi waktu satu tim itu 5 menit, bagaimana caranya kan sesuai dengan konsep pembelajaran gerak yang sudah kita pelajari kemarin itu, tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan itu harus ada semua di situ. Jadi geraknya mereka sudah tubuh mana yang harus bergerak, terus ruang ke arah mana mereka bergerak, usaha bagaimana mereka melakukan kesungguhannya, dan keterhubungan. Jadi komunikasi antar teman itu memang harus ditekankan pada anak. Sebelum melakukan asesmen ini benar-benar ditekankan dulu, harus sesuai, harus bekerja sama dalam tim itu nampak di dalam, harus semua. Jadi seperti itu, Kak. Jangan lepas pure. Kalau dilepas pure ya tidak mungkin diumpan bolanya, tidak mungkin diumpan atau dioper ke satu anak yang kurang gerak tadi yang hanya diam. Ini tantangan bagi kita, bagaimana caranya satu anak tersebut misalkan kurang dalam hal gerak atau kurang aktif, bagaimana caranya kita mengaktifkan anak tersebut. Kalau saya seperti itu solusinya. Kalau dibiarkan ya tidak dapat nilai, Kak. Oke, terima kasih. Siap. Sudah kan, Nggih? Lanjut ya. Lagi. Sudah. Alhamdulillah kita sudah di akhir sesi kegiatan tatap maya dengan materi kuatkan pemahaman asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah dan banyak kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hentikan dulu rekamannya.